Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans di malam hari ini bareng saya Gibran. Gimana suara saya terdengar dengan jelas atau enggak? Kalau terdengar dengan jelas boleh teman-teman Besti Cuans komen udah oke nih suaranya ya. Jadi kita balik lagi di Instagram Live di malam hari ini bareng Cuans, tentunya kita bahas soal market dari sudut pandang Elliott Wave. Karena kalau kita lihat tentunya beberapa bulan terakhir ini marketnya sideways dan cenderung memang dengan berbagai macam sentimen marketnya itu harus kita harus mempertimbangkan banyak hal sebelum kita melakukan jual ataupun beli, termasuk diantaranya mungkin likuiditas di market ketika kita melihat bahwa marketnya cenderung sideways. Nah, buat Besti Cuan juga jangan lupa kalau ada promo opening NH Korindo. Untuk buka akun NH Korindo melalui aplikasi Cuans, kamu bisa dapetin cashback Rp100.000. Buka akun Mirai Aset sekitar Rp50.000. Dan juga tentunya buka akun Semesta Indovest ekstra 50.000 Cuans koin. Kalau buka Sukar Sekuritas, cashback enggak sih? Dan juga kamu bisa buka akun Saya Kaya gratis reksadana Rp15.000. Oke, Besti Cuans, malam hari ini kita mau Instagram Live tentunya bareng Bro Andika Cipta Labora. Nah, siapa nih Bro Andika Cipta Labora? Kita langsung aja undang di malam hari ini karena udah bergabung bersama kita. Kita coba lihat dulu. Oke, kita undang dulu ya. Wait. Bro Andika mungkin bisa di-accept permintaan live barengnya karena saya udah kirim request-nya. Jadi kita, oke, sudah ada nih. Oke, kita ulangin coba lagi karena ternyata oke. Oke, tadi udah saya oke. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas? Suara Bro Andika kayaknya nggak ada deh. Coba boleh. Belum ada. Kalau nggak pakai headset gimana? Ini baru ada. Coba diulangin lagi, Bro. Oke, halo. Cek. Halo, selamat malam semua. Oke, selamat malam. Suaranya baru jelas nih. Gambarnya pecah ya, patah-patah ya, Mas Gibran ya. Oke, gimana dengar ini? Apa udah bagus? Ya, udah better, Mas. Oke, suara Mas. Ya, suara Bro Andika juga udah lebih better nih. Oke, malam hari ini kita mau bahas soal market dari sudut pandang Elliott Wave nih. Nah, sekedar informasi juga nih Besti Cuans, kalau Mas Andika Cipta Labora ini adalah technical analyst di PT Kanaka Hita Solvera dan juga di Bitrate TC. Nah, boleh nggak kalau kita lihat dulu market secara overall beberapa bulan terakhir sampai di bulan Agustus ini. Menurut Mas Andika gimana nih pandangannya terkait market dari awal tahun sampai di bulan Agustus di hari ini? Oke, kalau kita lihat ya, Mas, dari awal tahun ya, memang kalau kita lihat IHSG itu sempat tertekan seperti itu, Mas. Kalau kita lihat memang waktu bulan Mei tahun 2023 pun IHSG sempat di level 6.562 seperti itu. Dan memang ini kalau kita lihat katalisnya itu masih negatif dari luar negeri ya, dari Amerika, seperti inflasi Amerika, inflasi Eropa itu masih tinggi, sehingga memang market ini masih khawatir akan adanya kenaikan suku bunga nih dari The Fed tentunya. Dan kalau kita lihat untuk IHSG memang seharusnya masih baik-baik saja ya Mas, seperti itu. Apalagi memang sejak awal tahun ini
pemerintah itu membuat suatu kebijakan, yaitu Indonesia kan memang tahun-tahun kemarin itu terkena dampak COVID-19 dan memberlakukan PPKM. Dan pada awal tahun kemarin itu pemerintah itu menghapus PPKM ya, itu juga menjadi sentimen positif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia lebih baik. Nah, kalau kita lihat ya data-data fundamental pun memang Indonesia masih cukup baik ya Mas, apalagi tadi baru rilis inflasi ya, itu Indonesia memang inflasinya turun lagi nih Mas. Kalau dulu itu di batas BI-nya itu kan target inflasi Bank Indonesia itu di 2% hingga 4%. Nah, sekarang itu inflasi Indonesia itu udah di level 3,08%. Jadi memang harusnya sudah masuk range BI ya, seperti itu. Dan memang ini membuat harusnya nantinya di semester 2 ini ada kecenderungan atau peluang untuk Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga nih, Mas. Seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan sentimennya dari segi domestik sudah lumayan lebih better ketimbang kalau kita compare dengan sentimen dari luar negeri ya, dengan data-data makroekonomi kita yang cukup baik, utamanya mungkin angka inflasi yang sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah di 3% sekian, artinya sudah di range dari Bank Indonesia 3% plus minus 1%, sudah di bawah 4%, dan ada kemungkinan juga Bank Indonesia untuk mulai mengendurkan ya atau mulai menurunkan gitu ya suku bunga acuannya yang selama ini mengikuti gitu ya untuk suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Itu dia gambaran market secara overall. Mungkin bagi Besti Cuans juga kalau mau bertanya sama Mas Andika, saya perbolehkan terkait dengan topik kita ataupun terkait dengan market juga boleh banget langsung aja taruh di kolom Q&A yang ada di bawah. Ada kolom tanda tanya itu boleh diketik di situ pertanyaannya. Nanti saya bantu naikin pertanyaannya dan dijawab sama Mas Andika. Nah, Mas Andika, kalau terkait dengan topik kita malam hari ini tuh ngomongin market dari sudut pandang Elliott Wave. Mungkin banyak dari Besti Cuans atau mungkin dari teman-teman yang baru terjun di market belum terlalu mengerti nih apa sih sebenarnya dengan Elliott Wave itu. Mungkin kita boleh kenalan sedikit nih. Apa nih si Mas Elliott Wave itu? Oke ya Mas, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Makanya kenalan dulu nih untuk teman-teman semua yang join pada live Instagram kita malam ini. Nah, memang ya, kalau pertama kali dicetuskan itu Elliott Wave ya ditemukan oleh orang ya di Amerika sana bernama Ralph Nelson Elliott. Nah, memang beliau ini justru ya bukan dari trader atau investor backgroundnya. Justru beliau ini adalah pertama-tama adalah seorang akuntan. Nah, suatu ketika ya dia terkena sakit seperti itu yang memaksanya memang tidak bisa bekerja lagi kantoran dan harus resign. Nah, dari kejadian itu memang Ralph Nelson Elliott ini baru dia terjun ke dunia trading. Lalu dia research lagi ya gitu, meneliti pergerakan harga saham naik turun dari hari ke hari. Nah, dia berpendapat itu bahwa pergerakan harga di market itu memang dilakukan oleh jual beli sekelompok manusia. Karena manusia itu kan memiliki pola ya atau kebiasaan seperti itu. Jadi misalnya nih ya Mas, saya pagi hari bangun nih, ibaratnya jam 4. Lalu saya doa pagi, lalu mandi, bersihin tempat tidur, sarapan, lalu pergi ke kantor. Nah, ini kan akan menjadi habit saya setiap hari seperti itu. Jadi saya setiap harinya akan kecenderungannya melakukan aktivitas itu berulang-ulang seperti itu. Nah, mungkin dalam suatu momen saja saya akan berubah nih pola kehidupan saya, gitu, pola kebiasaan saya. Nah, begitu juga pergerakan harga di market, Mas. Jadi memang karena pergerakan harga di market itu dilakukan oleh sekelompok jual beli manusia, yang memang manusia itu mempunyai habit atau kebiasaan atau pola, sehingga pergerakan harga ke depannya bisa kita antisipasi pergerakan harganya, Mas, gitu. Dari Elliott Wave itu. Jadi sederhananya itu, tadi kan sejarahnya ya, Elliott Wave ini adalah pola pergerakan harga ya Mas, seperti itu. Karena kan kalau pola itu, oh ya dari naik ke turun lagi. Nah ini udah polanya kayak gini nih. Nanti habis turun ini polanya naik lagi, seperti itu. Jadi memang untuk Elliott Wave seperti itu Mas, untuk sederhananya perkenalannya.
Mhm. Oke, jadi kalau misalnya Elliott Wave itu adalah pola ya, berarti membaca pola yang terbentuk dari pergerakan harga saham, berarti bisa dikatakan Elliott Wave ini juga bisa digunakan menjadi salah satu indikator bagi para pelaku pasar untuk menentukan kapan jual dan juga kapan beli, Mas. Nah, betul sekali Mas, kalau Elliott Wave sendiri memang bukan suatu indikator ya Mas. Kalau indikator sendiri yang kita kenal itu seperti MACD, lalu moving average, stochastic, lalu bisa kita tahu juga RSI. Nah, Elliott Wave ini termasuk ke technical analysis klasik ya, yang memang technical analysis klasik itu seperti support resisten, lalu trend, nah lalu chart pattern. Nah, itu ibaratnya kalau Elliott Wave ini kita harus usaha Mas, harus mengcounting sendiri ya, seperti kita mencari support ya, kan support berarti di mana pergerakan harga banyak berhenti. Nah, kita nanti membuat apa garis horizontal. Kalau kita indikator sendiri kan seperti MACD, kita di trading view langsung aja ya MACD atau RSI langsung muncul ya Mas dari settingannya seperti itu. Tapi kan kalau kita membuat chart pattern gitu ya, seperti chart pattern misalnya double bottom. Nah, kita harus gambar kan, oh ini double bottom satu, bottom kedua, atau inverted head and shoulder, ataupun pattern yang lain, seperti itu ya. Jadi kalau Elliott Wave itu termasuk technical analysis klasik, seperti itu Mas. Mhm. Dan jadi, ya Mas, inilah ya keunggulan Elliott Wave ya Mas. Kita memang bisa membuat trading plan seperti ini. Saya Mhm. dulu ya Mas, saya ada PPT Oke, ya, boleh, sambil boleh, boleh, boleh. saya Boleh dong, langsung diliatin aja supaya kelihatan nih dengan nyiapin, basic cuans. saya izin dulu Mas ya nih, Ya, balikan dulu boleh, ya. boleh. Oke, Takutnya siap, siap, siap. teman-teman saya ngomong kan apaan sih itu polanya gini. Sebentar Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita sambil nungguin Mas Andika gitu ya, sambil nyiapin pola-polanya. Jangan lupa buat basic cuans juga tetap Nah, boleh bertanya. Ada Mas, kolom Q&A di bawah. Mas, Oke, boleh Mas. kan enggak ya? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Apa better kayak gini? Enggak sih Mas, better kayak tadi aja. Oke. Nah, inilah ya Mas, patternnya atau pola dari Elliott Wave. Nah, patternnya dari Elliott Wave sendiri ini ada dua ya Mas. Nah, motive wave dan corrective wave. Nah, motive wave ini adalah tren utamanya dan corrective wave ini merupakan counter trendnya dari motive wave seperti itu. Nah, ini merupakan tren yang pergerakannya searah dengan tren utama, lalu ini itu ya Mas counter trendnya seperti yang tadi. Nah, kalau kita lihat ini ya Mas, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, inilah ya Mas, kalau Elliott Wave sendiri memang motif wave-nya 1, 2, 3, 4, 5, lalu A, B, C. Nah, di sini loh Mas. Nah, kan kalau kita tahu Elliott Wave nih, belajar Elliott Wave, kita tahu nih pergerakan harga. Misalnya saya misalnya dia pergerakan harga dari turun nih Mas ya. Nah, ini turun. Misalnya di sini 100. Lalu harga rebound ke 150. Nah, bisa nih kita labeling ini ya wave 1. Lalu dia kan akan ada turun. Nah, dia ini akan membentuk wave 2. Jadi, disinilah kita membuat trading plan, Mas. Nah, misalnya di sini kan 100, di sini 150. Nah, kita lah belilah di sini, Mas. Di 120, 130 buy on weakness. Nah, supportnya itu kita taruh di level 100. Lalu TP-nya di mana? Nah, karena kan level wave 1, wave 2. Sederhananya, kita nanti akan menjual ini ketika dia membentuk wave 3 seperti itu. Nah, buyback-nya lagi di mana? Ketika dia membentuk wave 4. Nah, ini kan membentuk pola ya. Nah, ini lanjut lagi dia akan membentuk wave 5. Nah, ini kita bisa labeling ya wave 5 dari wave 1. Nanti dia balik lagi nih Mas ke time frame yang lebih kecil akan A, B, C. Nah, di sini C dari 2. Nah, disinilah yang tadi namanya if wave. Di sini corrective wave.
Nah, seperti itu ya, Mas. Nah, jadi kita balik ke PPT lagi. Sederhana, Mas. Elliott wave ini polanya cuma motif wave dan corrective wave. Nah, di sini wave 1 ini kan ada labeling kecil lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah namanya fraktal dalam Elliott wave ya. Di sebuah wave itu ada subwave atau gelombang yang lebih kecil pergerakannya. Seperti itu, Mas. Jadi kan kita tahu ya, Mas, kalau udah 5 gerakan 1, nanti pergerakan harga ke depannya akan koreksi dulu ke wave 2-nya. Seperti itu. Oke, jadi Mas kalau mungkin bagi Besti Cuans yang mau menggunakan menggunakan Elliott Wave ini sebagai salah satu sebagai salah satu gambaran untuk mendapatkan pola pergerakan dari sebuah saham, seperti apa Mas mungkin dengan mudahnya ketika memang mau diterapkan oleh para Besti Cuans? Oke, Mas. Jadi sederhananya Elliott Wave itu ya, Mas. Kalau kita ke hutan atau naik gunung, kita menggunakan kompas ya supaya tidak tersesat. Nah, ini Elliott Wave kalau di trading kita itu atau investasi kita, ini maps kita, Mas. Jadinya maps kita, pergerakan harga ke depannya, maps-nya. Jadi memang Elliott Wave itu adalah petanya kita nih di market ini. Misalnya kita memantau saham Astra Internasional seperti itu. Nah, Astra Internasional sendiri ini misalnya sedang berada di sini nih, bagian inilah ya. Nah, dia selama tidak turun atau tidak menembus level yang ini, maka dia akan berpeluang naik kembali. Nah, inilah ya Mas, harus banyak juga rules dan guidelines yang dipelajarin oleh teman-teman seperti itu. Nah, misalnya 3 aturan dasar ya, sebentar. Nah, ini Mas ya. 3 aturan dasar yang ada di Elliott Wave, dan teman-teman ini kalau memang mau mengerti Elliott Wave atau menggunakan Elliott Wave dari dalam tradingnya harus hafal nih Mas. Harus mengerti, paham betul nih 3 aturan ini. Pertama, akhir wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1. Nih, ya. Kita boleh ajak interaktif teman-teman ya, Mas boleh, ya. Boleh. Ajak komen di chat ya, kolom chat seperti itu ya Mas. Boleh. Nah, ini teman-teman di sini udah ada yang familiar juga nih dengan Elliott Wave atau mungkin udah menggunakan juga ya Mas. Nah, ini kan akhir wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1. Misalnya saya di sini pergerakan harga turun nih, lalu 100. Nah, dia rebound. Nah, ini ke 150. Saya labeling ini wave 1 ya. Wave 1. Nah, kan ini udah terbentuk ya wave 1-nya. Nah, kalau misalnya wave 2-nya di sini, apakah aturan ini dilanggar? Ayo, menurut teman-teman gimana? Enggak kalau sih, menurut teman-teman, karena belum melewati. Nah, betul Mas Gibran. Nah, ini ya aturan yang paling pertama ya. Akhir wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1. Nah, teman-teman boleh nih chat di kolom komentar. Misalnya saya bikin juga nih ya. Saya hapus dulu. Nah, oke. Misalnya nih pergerakan harga ya turun lagi. Ke sini 100, lalu 150. Ini wave 1 ya. Nah, lalu pergerakan harganya menembus awal wave 1 nih, teman-teman. Nah, ini kalau menurut teman-teman dilanggar nggak peraturan ini? Dilanggar. Nah, ini rules yang pertama ya, Mas ya. Memang sangat mudah kok untuk memahami Elliott Wave itu, asal kita tahu rules dan guidelines-nya. Lalu yang aturan kedua itu adalah wave 3 tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini ya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, ini ya. Misalnya wave 1 ini dari 100 ke 200 nih. Dari sininya 100, di sini 200. Berarti ada selisih 100 poin ya. Nah, dari sini
200, misalnya di wave 3-nya ini 400 ya. Di sini harga 200, di sini 400. Berarti di sini ibaratnya panjangnya selisihnya 200. Di sini 400 sampai 450. Nah, ini kan Mas karena wave satunya ini 100, ke 200 ini ada beda 100 poin, ibaratnya sederhananya dia beda 100 poin. Nah, ini wave 3-nya dia ini 200 poin dan wave 5-nya selisihnya 50 poin. Nah, kalau menurut Gibran dan teman-teman, ini dilanggar nggak? Wave 3 tidak boleh menjadi yang terpendek. Dari Dilanggar. panjang ya, panjangnya. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lihat aja wave 1, 3, dan 5. Yang wave 3 tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Enggak ya, tidak dilanggar ya. Karena panjang ya? ya, wave 3-nya tidak boleh menjadi yang terpendek. Seperti itu. Nah, misalnya nih Mas, saya hapus lagi ya. Hapus lagi. Bentar ya. Memang supaya teman-teman dasarnya ngerti ya. Nah, baru nanti ke pola lagi kita. Nah. Oke. Mungkin gini. Nah, di sini misalnya dia dari 100 ke 300. Seperti itu. Dia di sini 300 ke 400. Nah, di sini 400 ke 600. Dari sini ke sini ada selisih 200 poin. Dari sini ke sini 100. Sini wave 1 ya. 3, 5. Sini 2, 4. Nah, di sini ke sini ada beda 200. Nah, kalau menurut Mas Gibran dan teman-teman, apakah aturan kedua ini dilanggar? Karena aturan kedua ini wave 3 tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Seperti itu. Ini dilanggar nggak nih? Enggak. Hah? Wave 4-nya boleh lihat nggak, Mas? Boleh naikin dikit nggak? Ini wave 4-nya di sini. Ini tadi kan dari sini, dari awal wave 1 ke akhir wave 1-nya itu dari 100 ke 300, berarti selisihnya 200. Dari awal wave 1 sampai akhir wave 3 dia selisihnya 100. Nah, awal wave 3 ke 600 nih selisihnya 200. Jadi ini ibaratnya wave 3-nya jadi yang terpendek teman-teman ya. Iya, dilanggar. Nah, dilanggar. Ini tidak dilanggar. Ini tidak memasuki aturan seperti itu. Nah, misalnya dia wave 3-nya tidak jadi terpanjang pun tidak apa-apa. Misalnya di sini wave 1, wave 2, ya teman-teman ya. Di sini wave 3, wave 4, wave 5. Misalnya ya, wave 1-nya ini lebih panjang daripada wave 3-nya. Tapi wave 5-nya lebih pendek daripada wave 3-nya. Nah, itu apa? Yang penting wave 3 tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Walaupun di kasus yang gambar kedua ini, wave 1-nya yang terpanjang. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, lalu ya, yang ketiga ini, sebentar ya. Nih, aturan ketiga ini ada pengecualian. Kalau tadi 2 rules yang tadi itu dia memang mutlak dan tidak boleh ditawar ya, tidak boleh dilanggar gitu, ditawar-tawar. Nah, ini memang ada pengecualiannya di diagonal pattern. Nah, oke teman-teman, maksudnya apa nih? Akhir wave 4 tidak boleh melewati awal wave 1. Balik lagi, 1, 2, 3, saya nih, kepanjangan. Kayak Nah, 3, 4. Nah, ini dilanggar nggak nih teman-teman? Akhir wave 4 tidak boleh melewati akhir wave 1 nih. Ini kan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Ini akhir wave 1, di sini akhir wave 4. Nah, benar ya Mas? Ini tidak melanggar, ini boleh. Nah, yang melanggar gimana tuh, Pak? Kalau ada teman-teman yang nanya ya. Saya hapus lagi.
Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau begini nih ya, dilanggar nih. Ya, teman-teman ya. Ya. Akhir wave 1, lalu akhir wave 4. Nah, akhir wave 4-nya melewati atau overlap ya dari akhir wave 1-nya. Nah, ini tidak boleh nih, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, pengecualian diagonal pattern. Nah, kalau diagonal pattern ini memang harus lebih lanjut ya kita untuk mengetahuinya. Jadi, sederhananya 3 aturan dasar yang harus diketahui teman-teman ya dalam Elliott Wave seperti itu. Nah, inilah kita balik lagi ya teman-teman. Baru mungkin nanti teman-teman baru ngerti nih pola atau basic pattern-nya dari Elliott Wave seperti ini. Oke, Mas, berarti bisa dikatakan dengan Elliott Wave yang bisa, ini kan gambaran Elliott Wave yang simple gitu ya. Kalau Elliott Wave diterapkan gitu ya, di melihat market untuk apa ya, ya untuk forecast-nya seperti apa, bisa nggak sih, Mas? Apa Mas? Suaranya tadi putus-putus Mas, boleh tolong diulang? Kalau Elliott Wave digunakan untuk melihat market, buat forecast market ke depannya seperti apa, kan melihat gambaran arah pergerakan market gitu ya, boleh nggak sih dilihat Mas seperti apa? Oh, misalnya ke contoh chartnya. Ya, mungkin ke IHSG dulu, ke IHSG secara umum gitu ya, melihat IHSG pola pergerakannya dari sisi Elliott Wave seperti apa Mas? Ini ya Mas. Nah, ini Elliott Wave nih di IHSG. Sudah kelihatan kali ya? Sudah. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, IHSG ini sudah membentuk 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya nih IHSG ya teman-teman, dia akan sekali naik lagi nih untuk membentuk wave 5. Karena kan udah 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, 4 gerakan nih teman-teman. Nah, nanti di sininya sekali lagi nih, dia akan membentuk wave 5. Nah, dia di sininya akan membentuk wave 5 dari wave 1. Nah, misalnya dia udah ke 7.000 nih Pak, di wave 5 dari wave 1-nya. Nah, nantinya untuk IHSG itu kan kalau udah selesai wave 1, maka akan terjadi penurunan membentuk wave 2. Nah, seperti ini ya, misalnya. Kita belum mengcombine itu ya Mas, Elliott Wave dengan Fibo ya, karena memang nanti akan panjang ya. Kok ini turun ke segini, kenapa nggak segini? Nah, itu kan nanti kita harus mengcombine Elliott Wave dengan Fibonacci. Nah, di sini kita wave 2 nih Mas. Kan kita tahu ya, wave 1 udah selesai. Misalnya dia IHSG udah ke sini. Nah, nantinya IHSG membentuk wave 2 nih. Nah, tadi terusnya akhir wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1. Nah, selama dia tidak turun nih ke sini ya. Nah, ke level berapa nih? Awal wave 1-nya di 6562, maka skenario ini berjalan Mas. Dan nantinya selama IHSG tidak turun ke 6562, maka IHSG naik lagi nih Mas. Nah, kan habis selesai membentuk wave 2, wave 3 nih di IHSG. Nah, wave 3. Nah, kan ini jadi kayak forecast kan Mas ya. Kayak kita kayak, oh ya, ini IHSG sekali naik lagi nih. Habis sekali naik lagi, wave 5 dari wave 1, maka dia akan koreksi dalam nih, wave 2, seperti itu. Setelah wave 2 selesai, koreksinya maka naik lagi wave 3. Nanti, kalau wave 3 udah terbentuk, wave 4 lagi. Nah, saya sambil ini ya, megang sambil ngetik juga nih, di layar trading view. Nah, di sininya wave 5. Nah, seperti itu ya. Dan memang saya masih yakin ya sampai awal tahun depan lagi IHSG akan membentuk all time high lagi nih, teman-teman. Nah, seperti inilah ya Mas. Kalau tadi Mas Gibran nanya, gimana sih cara menggunakan Elliott dalam trading kita ya? Ini contoh sederhananya adalah IHSG ya. Jadi kita tahu nih IHSG sudah di wave 1. Sekarang memang harusnya IHSG
sekali lagi naik membentuk wave 5 dari wave 1 ke 7.000. Seperti itu. Setelah selesai membentuk wave 1-nya, maka IHSG turun lagi nih ke wave 2. Lalu tadi ya kita ingat lagi rules-nya. Akhir wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1. Ini aturannya mutlak dan tidak boleh dilanggar. Nah, nantinya setelah selesai koreksi, maka IHSG akan naik lagi membentuk wave 3. Seperti itu. Nah, ini belum saya ukur ya, Mas, menggunakan Fibonacci projection, Fibonacci retracement. Jadi, ya saya tarik-tarik aja nih targetnya ya, Mas. Seperti itu. Yang penting tadi polanya kan berjalan nih, Mas ya. Tadi pola yang ada di gambar ini, di PPT ya, sorry. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kita udah contoh ya di IHSG gitu. Ada dari wave 1 ini ternyata ada wave yang lebih kecil di dalamnya. Gitu. Oke. Berarti pertanyaan dari teman Besti Cuans ini yang tadi udah saya naikin udah terjawab ya dengan melihat arah pergerakan IHSG kalau memang ketika membentuk wave kedua tidak menembus 6562 ya berarti IHSG bisa saja berada menembus posisi all time high-nya atau terus naik ke atas gitu ya. Itu tadi yang digambarkan sama Mas Andika gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Andika, saya naikin dulu. Oke. Biasanya Elliott Wave di-combine dengan indikator apa agar hasilnya semakin akurat nih Mas? Kalau saya ya menggunakan Elliott Wave itu kayak ini ya Mas, apa ya, semut dan gula ya ibaratnya gitu, tidak bisa terpisahkan ya. Nah, kalau ya Elliott Wave itu sama Fibonacci Mas, dia harus di-combine. Lalu kalau indikator paling saya menggunakan MACD Mas buat ngelihat apa ya namanya divergen seperti itu. Lalu juga nantinya kita tahu nih kalau biasanya MACD-nya paling tinggi itu dia adalah wave 3. Terus MACD-nya nggak bisa higher high lagi atau membentuk bearish divergent, tapi pergerakan harga higher high gitu ya, dia itu wave 5. Seperti itu biasanya saya cuman menggunakan Elliott Wave itu bantuannya indikator MACD. Nah, kalau misalnya saya nih Mas, bisa nih kalau kita bisa menguasai Elliott Wave ya, kita chart kosong, lalu kita counting sendiri Mas, seperti itu. Chart kosong, polos, gitu. Baru kita counting sendiri dari awal. Tuh. Oke. Jadi bisa disandingkan pakai Fibonacci juga bisa gitu ya untuk ibu ya. Ini ya ini. Oke, berarti cocok kalau Mas Andika biasanya dengan Fibonacci gitu dengan juga menggunakan MACD gitu ya Mas untuk melihat divergennya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Saya naikin lagi pertanyaannya. Mana ya? Oke, ini dulu nih. Ada yang nanya nih Mas soal saham-saham batu bara kalau dilihat dari Elliott Wave seperti apa? Mungkin secara sektoral juga Mas bisa gambarin seperti apa sih sebenarnya sektor pertambangan, utama mungkin emiten-emiten batu bara di bulan Agustus ini. Berarti kalau emiten batu bara gitu, maksudnya IDX Energy ya? Iya. Nah, oke, ini ya IDX Energy ya untuk ibu ya. Memang IDX Energy nih ada peluang ya, sudah nih dia sedang membentuk wave 4-nya nih Bu untuk turun seperti itu. Nah, nantinya ya untuk IDX Energy dia akan berpeluang naik lagi nih Bu untuk membentuk wave 5-nya, wave 5 dari wave 1 seperti itu. Nah, ini paling kalau IDX Energy ini masih ada peluang turun ke berapa nih? Tunggu ya, saya lihat dulu. Ini ke kalau Fibo 38,2-nya di level bentar. Nah, ini ya Bu ke level 1891
paling jeleknya 1863 nih, Bu. Ini wave 4 ya, Bu. Untuk indeks energi seperti itu. Nah, ini ya, skenario ini batal hanya apabila si indeks energi ini pada closingnya ya, harga closingnya itu ditutup di bawah Fibonacci retracement 50% nih, Bu. Yang ini saham indeks energi ya, seperti itu. Saya seperti itu ya, Bu. Untuk jangka pendek memang saham batubara masih bisa turun, tapi sudah terbatas ya. Nantinya akan berpeluang naik lagi nih, karena memang saham-saham batubara ini bobotnya gede ya di indeks energi gitu. Paling ada oil, Elsa, dan Medco ya, nggak sebanding sama ITMG, Adro, dan Wian Resource. Seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Saya naikin lagi pertanyaan nih. Mas, ada pertanyaan nih. Apakah Elliott Wave cocok untuk pemula, Kak? Atau harus paham apa dulu sebelum belajar Elliott Wave? Oke, Mas, kalau menurut saya kan memang technical analis, lalu saya belajar Elliott Wave gitu ya. Nah, kalau kita sekolah itu kan pasti berjenjang ya, Mas. Benar. SD, SMA. Kalau enggak SD langsung loncat ke kuliah ya, atau lanjut ke SMA gitu. Pasti dia melewati SMP dulu. Nah, kalau buat teman-teman yang memang mau belajar Elliott Wave seperti itu, teman-teman harusnya ya belajar dulu nih Mas, technical dasar seperti support resisten, lalu trend line, seperti itu. Lalu misalnya chart pattern atau candlestick. Karena ibaratnya Elliott Wave ini udah yang advance Mas, udah yang tingkat atas seperti itu. Jadi supaya kita belajar Elliott Wave-nya tidak bingung ya, kita harusnya dari bawah dulu Mas. Jangan tiba-tiba kita langsung belajar yang Elliott Wave nih. Ibaratnya Elliott Wave udah kuliah nih. Kita nggak ngelewatin SD, SMP, SMA. Jadi better untuk teman-teman yang memang mau belajar Elliott Wave, teman-teman harus belajar dulu nih technical dasarnya, support resisten, trend line, lalu chart pattern, lalu apalagi ya candlestick seperti itu. Oke, berarti memang harus dibarengi atau dimulai dengan pemahaman dasar terkait dengan analisa teknikal gitu ya, soal bagaimana menentukan support resist agar tentunya lebih mudah gitu ya Mas ketika kita memang mau belajar soal Elliott Wave dan juga mengimplementasikan Elliott Wave dalam hal melihat bagaimana arah pergerakan satu saham atau satu emiten gitu. Oke, kita ada lagi pertanyaan nih Mas, secara Elliott Wave kondisi saat ini, saham sektor apa sih yang lagi menarik dan juga patut dilirik? Mungkin juga ada nggak saham atau sektor gitu ya, Mas, yang Mas Andika sedang incer-incer atau lirik-lirik karena memang indikator dari Elliott Wave-nya ini baik gitu. Nah, pertama memang energi ya, yang teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan menarik untuk di buy on weakness. Lalu IDX tunggu ya. Nah, ini juga menarik ya. IDX consumer cyclical ya, Bapak Ibu ya. Kayak saham-saham ini memang hari ini agak down ya karena ditekan oleh saham emiten media seperti itu. Untuk saham IDX consumer cyclical seperti ESES ya. Ini saya ke weekly aja nih, biar lebih terlihat jelas. Kalau daily layarnya nggak kelihatan ya. Nah ini kalau saya lihat ya, untuk IDX consumer cyclical menarik nih Mas. Saham-saham seperti ESES, ini apalagi dia udah break trend line resistance. Nah seperti ini dia. Nah ini chart weekly ya biar terlihat jelas teman-teman. Nah ini dia udah ada 5 gerakan nih, dia udah membentuk wave 1, lalu ini wave 2 ya teman-teman, seperti itu. Lalu ini bisa jadi dia adalah koreksi wave 1 dari wave 3 nih teman-teman. Di sini masih wave 1,
yang lebih kecil, lalu di sini wave 2 nih. Nah, IDX consumer cyclical ya. Selama tidak turun ke bawah level 867, harusnya dia berpeluang untuk naik kembali. Nah, kalau saya sih, ya tadi saya barusan pagi-pagi ya, teman-teman bisa cek YouTube kita gitu. Tadi saya memang membuat YouTube itu saham Jepfa ya, saham Jepfa nih. Memang di grup kita juga udah kita rekomennya dari Jumat seperti itu masuk Jepfa ya. Kita dari kurang dari 24 jam ya udah cuan gitu. Nah, ini saya saya counting nih untuk saham Jepfa ya. Memang saham Jepfa ini kalau Elliott Wave ini menariknya ini loh Mas, dia bisa membuat dua skenario gitu. Jadi memang kalau pergerakan harganya tidak sejalan sama apa yang kita mau, kita mempunyai backup plan seperti itu. Nah ini Jepfa dalam skenario utamanya, nah inilah Mas ya, memang agak banyak ya kalau Elliott Wave ini ada Fibo-nya seperti itu. Nah ini harusnya zoom ya lebih jelas ini. Ini dia ini udah kena 1345 tadi retracement 61,8-nya. Nah di skenario utama warna hitam dia itu sudah membentuk wave 2 nih. Tadi Jepang memang koreksi cukup dalam ya, 1,87%. Ini harusnya membentuk wave 2 selama dia tidak turun ke bawah 1240. Nah gimana nih kalau misalnya si Jepang ini menembus awal satunya membentuk lower low ya seperti itu. Nah ini makanya backup plan-nya skenario alternatifnya warna merah nih teman-teman. Sobat e-trade ya. Dia berarti wave 2-nya belum selesai. Nah dia akan membentuk wave C dari wave 2-nya seperti ini. Kalau si Jepang ini tidak menembus 1240, harusnya Jepang ini koreksinya wave 2 dari wave 3 teman-teman. Tapi kalau dia menembus 1280, dia akan lanjut turun nih teman-teman ke 1200 seperti itu untuk Jepang. Itu skenario alternatifnya ya. Tapi memang maps-nya ya untuk jangka menengahnya Jepang ini akan masih berpeluang naik nih ke 1500 hingga 1600. Ini saham Jepang juga sangat menarik nih kalau saya lihat. Oke, nah itu tadi ada beberapa sektor atau mungkin juga emiten yang disebutkan sama Mas Andika. Tapi disclaimer on lagi Besti Cuans, segala keputusan untuk jual beli berada di tangan Besti Cuans ya. Jadi Besti Cuans boleh menentukan apakah waktunya untuk jual atau beli. Kita cuma memberikan gambaran. Oke, ada yang nanya lagi nih Mas. Saya naikin lagi pertanyaannya. Kalau sektor perbankan seperti apa nih Mas? Oke, perbankan ya. Perbankan itu ada di IDX Finance. Karena memang bank-bank ya, bank besar ya, kecuali BNI sudah mencetak all time high ya. Nah, ini ya, saya belum update ya kalau IDX Finance ya. Seperti itu. Nah, coba saya lihat weekly-nya biar lebih terlihat ya. Saya hapus-hapus dulu nih. Belum update. Nah, kita bisa labeling nih biar teman-teman nggak terlalu pusing ya. Dua skenario buat satu skenario yang udah pusing. Saya bikin satu skenario dulu deh. Seperti ini. Nah, nih. Nah, ini ya bisa membuat peluang ya untuk IDX Finance ya ke membentuk wave 4 nih teman-teman ya. Kalau saya sendiri nggak trading atau nggak invest di perbankan ya, karena memang kalau di perbankan big caps rewardnya udah tipis ya, karena udah pada all time high seperti itu. Mending saya ke Aces, AC Hardware atau Poultry
atau komoditas kayak Harum Energy seperti itu, atau ke BRMS. Nah, saya lebih suka ke yang segitu ya, emiten-emiten yang itu. Seperti ini ya, bisa membuat peluang. Nah, ini makanya yang kelihatan nggak sih? Saya takutnya nggak kelihatan. Nah, ini bisa jadi nanti untuk perbankan akan naik lagi nih teman-teman, wave 5 dari wave 1 seperti itu. Apalagi itu ya, seperti kita ketahui ya teman-teman, bobotnya IDX Finance ke IHSG itu besar. Jadi memang IDX Finance sama IHSG ini mirip-mirip chartnya, seperti itu. Harusnya sekali naik lagi nih sama kayak IHSG ya, IDX Finance. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya Mas. Oke. Nah, oke Mas, seperti itu. Kalau saham-saham perbankan harus masih ada peluang naik ya. Seperti itu terlihat dari sektor finance. Ya tipis ya Mas, karena kan udah rata-rata BNI udah all time high, jadi mungkin ada beberapa emiten perbankan big caps yang kalau memang yang mengikuti arah pergerakan satu sektornya atau teman satu sektornya bisa saja juga mengikuti arahnya. Oke, kita naikin lagi. Mas, ada yang nanya soal saham LSIP. Oke, LSIP ya. Nah, ya tadi Mas ya, balik lagi ke perbankan ya. Mandiri, lalu BCA, BRI, ATH ya. Kalau teman-teman mengkoleksi emiten perbankan big caps itu masih ada yang lagging BNI ya Mas, karena belum ATH. Biasanya BNI itu kalau saya perhatikan ya dari dulu-dulu agak lagging ya, seperti itu. Yang lain udah ATH, baru dia yang terakhir ATH, seperti itu. Oke, LSIP ya. Nah, oke. Nah, LSIP bisa jadi seperti ini ya, Mas. Dia udah, ini saya counting manual nih. Dia udah selesai wave 5 dari wave 1. Lalu kita tarik nih Fibonya ya, Bu. Ya. Ya, Vincent ya. Bu atau Pak ya. Nah, dia harusnya masih turun nih. Karena dia sekarang ada peluang lagi membentuk wave 2 nih. Dia ada peluang nih turun lagi ke 995. Ini masih gantung ya, karena Fibonya ke 995. Lalu bisa juga kalau tembus lagi dari golden ratio-nya 61,8 bisa turun ke 955. Nah, ini harusnya skenario ini berjalan ya. Kalau LSIP itu tidak turun ke bawah 905 nih. Jadi memang untuk LSIP ini masih berpeluang turun ya, Bu ya, ke 955 nih. Oke, jadi itu gambaran buat saham LSIP ya, buat Vincent gitu ya. Tapi disclaimer on lagi, semua keputusan jual beli ada di tangan Anda, Besti Cuans. Kita cuma memberikan gambaran. Oke, ada lagi yang nanya nih kok. Oke, ini soal saham tech, sektor teknologi. Ada harapan nggak sih? Oke, saham tekno emang masih tertekan ya. Seperti itu. Nah, tadi LSIP nih 955, 995 perlu diperhatikan nih untuk Bapak atau Ibu Vincent. IDX Tech ya. Ini kontingan saya dari 2 bulan atau 1 bulan yang lalu ya masih on track bahwa memang harusnya ini untuk teknologi
ada sekali lagi ya peluang penurunan untuk membentuk wave 5 dari C dari B nih. Ada peluang untuk indeks tech ke 4184 nih. Tapi ya teman-teman ya perlu diperhatikan nih. Ada juga peluang kalau kita lihat ya, memang indeks tech ada peluang untuk turun lagi nih teman-teman. Seperti itu. Kalau saya sendiri masih wait and see ya di saham teknologi ya. Seperti itu. Oke, masih cukup wait and see untuk saham sektor teknologi. Oke, ini ada yang nanya nih Mas, saham Roti dan Mayora. Mungkin salah satunya aja deh Mas, boleh pilih Roti atau Mayora. Coba saya lihat dulu ya, Roti ya, Nippon ya. Nah ini kebetulan saya belum counting ya, teman-teman ya. Mungkin Mayora ya, yang lebih liquid ya, karena Roti kurang liquid nih Mas. Nah, kita cari dulu MACD-nya. Ini karena memang kalau counting edit wave itu butuh itu ya Mas, butuh berpikir ya, waktu 20 menit gitu satu chart. Kalau kita blank chart kayak gini nih. Ini saya lihat saja ya. Memang sih 1 2 harusnya ya. Kalau saya lihat polanya seperti itu. Untuk Mayora sendiri ini paling enggak masih ke 2270 ya, worst case-nya ya, dia seperti itu terdekatnya turun untuk Mayora ya. Ini nampaknya dia udah selesai wave 5 nih, wave 5 dari 1 di sini, wave 5 ya, wave 5 dari something ya. Nah di sini udah masuk korektifnya nih untuk Mayora seperti itu. Nah ini belum saya counting secara itu ya, secara lengkap seperti itu. Bisa jadi di sini A. Nah bisa ada peluang ya untuk Mayora itu, walaupun jangka menengahnya masih turun. Kalau saya lihat nih kecenderungannya untuk jangka pendek masih bisa ke 2600 hingga 2650 nih untuk rebound jangka pendek. Nantinya akan peluang turun lagi ke 2270 sampai 2130 untuk Mayora, Bu. Jadi kalau memang mau menggunakan pendek bisa nanti di TP ya di 2600 hingga 2650 seperti itu. Oke. Itu dia gambarannya Basic Cuans buat Basic Cuans yang tadi udah bertanya. Semoga bisa memberikan gambaran. Tapi sekali lagi disclaimer on, semua keputusan jual beli berada di tangan Basic Cuans. Kita cuma berikan gambaran seperti apa arah gerak satu saham gitu ya, dikaji dari Elliott Wave-nya. Nah, Mas, mungkin juga yang menjadi pertanyaan nih. Kalau memang kita sudah melihat arah gerak secara Elliott Wave, titik TP atau titik cut loss-nya itu seperti apa sih untuk menentukannya? Gimana Mas? Maaf tadi sana. Untuk menentukan titik cut loss atau TP kan biasanya ada yang bertanya juga nih. Kalau misalnya pakai Elliott Wave bisa nggak melihat untuk forecast-nya TP-nya di mana, terus juga untuk cut loss-nya seperti apa? Oke. Kalau cut loss-nya tadi ya Mas, kalau misalnya dia rules-nya itu lagi di wave 1 lalu koreksi membentuk wave 2. Nah, kalau dia menembus awal wave 1-nya bisa kita cut loss nih Mas. Lalu TP-nya kita bisa menggunakan Fibonacci seperti itu. Oke. Berarti TP-nya bisa menggunakan Fibonacci, atau cut loss-nya juga mungkin bisa melihat juga kalau sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat dari Elliott Wave yang tadi juga dijelaskan sama Mas Andika ya gitu ya. Betul Mas. Harus benar. Pokoknya kita kan Elliott Wave dan Fibonacci itu harus berkaitan ya, nggak bisa terpisahkan. Oke, ini Mas ada yang nanya nih, kalau mau gabung grupnya gimana nih kalau mau belajar soal Elliott Wave? Nah, menarik nih ya.
Bapak Ibu ya, kita juga sedang lagi ada workshop Elliott Wave terakhir dan memang mentor-mentor kita sudah bersertifikat internasional CEWA ya, Certified Elliott Wave Analysis. Nah, kalau Bapak Ibu mau join atau mau tanya-tanya belajar Elliott Wave, teman-teman bisa ya untuk DM admin kita di Instagram. Nah, seperti itu untuk lebih gampangnya. Oke, langsung aja tinggal DM tentunya di Instagram. @apa mas? Ini ya, Instagram kita hari ini, @bitrate_Elliottician. L-nya 2 ya, ELLIO_TTCIAN. Oke, kalau Besti Cuans agak bingung, boleh buka Instagram Cuans, terus cari postingan yang soal Instagram Live malam hari ini. Ada di mention kok di situ atau di tag ya untuk Instagramnya tentunya Bitrate ini. Jadi Besti Cuans bisa langsung tanya-tanya via DM ke Instagram Bitrate. Oke, Mas Andika, ini karena waktunya juga terbatas dan semua pertanyaannya udah terjawab, saya mau ucapin terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Semoga cuan selalu dan juga sehat selalu. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Terima kasih Mas Andika. Mas Gibran dan teman-teman semua, semoga kita semua sehat-sehat ya. Terima kasih udah boleh bikin pada live Instagram malam ini. Nantinya mungkin ada lagi ya kerjasama berikutnya Mas. Bisa kita saling. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas, semoga sehat selalu dan juga sukses untuk Bitrate ya. Salam cuan. Thank you Mas. Pamit ya teman-teman, terima kasih. Thank you.